Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harus Saleh. Saya dari semester 4 manajemen malam. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang komunikasi data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi dari satu titik ke titik lainnya dengan menggunakan kode tertentu melalui media komunikasi. Dalam melakukan komunikasi data itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, transmisi komunikasi data. Yang kedua, perangkat keras komunikasi data. Yang ketiga, local area network. Yang keempat, wide area network. Yang pertama yaitu transmisi data. Transmisi data adalah suatu proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim atau transmitter ke penerima atau receive. Media transmisi data itu ada dua. Yang pertama, media transmisi terkendali. Yang kedua, media transmisi tak terkendali. Media transmisi terkendali itu adalah media yang menyalurkan gelombang transmisi melalui jalur fisik. Contohnya kabel twisted pair, kabel fiber optik, dan lain-lain. Media transmisi tidak terkendali itu media yang menyediakan perantara untuk menyalurkan gelombang elektromagnetik. Contohnya WiFi, propagasi melalui udara, dan propagasi melalui ruang vakum. Fungsi dan macam-macam transmisi data. Fungsi transmisi data adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data, seperti halnya telepon, komputer, televisi, ataupun radio. Transmisi data dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, transmisi serial. Yang kedua, transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi yang dimana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang dapat disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri dari atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Transmisi paralel adalah transmisi data yang dimana dalam satu satuan waktu ada beberapa bit yang dapat dikirim secara bersamaan. Selanjutnya, mode transmisi. Mode transmisi di sini ada dua cara, yaitu transmisi sinkron dan transmisi tak sinkron. Transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak antara pengirim dan penerima berada dalam satu waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronisasi antara dua piranti yang berkomunikasi. Kemudian menyusul sinyal STX atau start of text yang menyatakan awal dari transmisi data. Kemudian sejumlah blok data dikirim dan ditutup dengan ETX atau end of text. Terakhir ada sinyal BCC, block check karakter, yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Yang kedua itu mode tak sinkron. Mode tak sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak antara pengirim dan penerima data tidak perlu berada dalam waktu yang sinkron. Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima jauh berbeda. Seperti contoh, transmisi dari data keyboard ke memori dilakukan tak sinkron karena kecepatan keyboard ditentukan oleh kecepatan user dalam menekan tombol atau faktor manusia. Sedangkan kecepatan memori ditentukan oleh fase transfer rate dari memori. Namun bagaimanapun, cepatnya manusia dalam mengetik masih lambat dibandingkan kecepatan prosesor dalam mentransfer data. Apabila dilakukan secara sinkron, maka memori atau prosesor banyak kehilangan waktu percuma. Biasanya transmisi tak sinkron dilakukan karakter per karakter, di mana setiap karakter diawali oleh start of bit atau SOB dan ditutup dengan parity bit untuk memeriksa kesalahan, dan end of bit atau EOB. Selanjutnya, arah transmisi. Arah transmisi di sini ada 4 arah. Yang pertama, simplex, kedua, duplex, ketiga, full duplex.
Pertama, simplex. Simplex menyatakan komunikasi antara dua piranti hanya bisa dilakukan satu arah saja, dari sumber atau pengirim ke tujuan atau penerima. Sebagai contoh, komunikasi antara pemancar TV dengan pesawat TV, komunikasi antara amplifier dengan speaker, kemudian antara perangkat berkode dengan komputer. Yang kedua, half duplex. Half duplex menyatakan komunikasi antara dua piranti yang biasanya dilakukan dua arah namun tidak serentak atau tidak bersamaan, tetapi bergantian. Bila satu piranti sedang mengirim, yang lainnya hanya menerima, dan sebaliknya. Sebagai contoh, komunikasi yang menggunakan handy talkie atau walkie talkie dilakukan secara half duplex. Selanjutnya, full duplex. Full duplex menyatakan komunikasi antara dua piranti yang biasanya dilakukan dua arah dan bisa serentak atau bersamaan. Contohnya, komunikasi melalui pesawat telepon adalah komunikasi full duplex. Selanjutnya, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi data, yaitu perangkat keras komunikasi data. Perangkat keras komunikasi data di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, data communication equipment atau DEC. Yang kedua, data terminal equipment. Data communication equipment adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dan berorientasi pada proses komunikasi itu sendiri. Contohnya, media komunikasi, modem, stasiun relay, kantor telepon, transponder atau transmitter dan responder, dan lain sebagainya. Yang kedua itu data terminal equipment atau DTE. DTE adalah peralatan-peralatan yang digunakan pada komunikasi data, akan tetapi lebih berorientasi pada interaksi pada pemakai dan bukan pada proses komunikasinya. Contohnya, komputer, terminal, konsentrator, multiplexer, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi data itu local area network atau LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada dalam area LAN saja. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang sederhana, seperti hanya dengan menggunakan OTP, hub, switch, router, dan sebagainya. Keuntungan dan kerugian LAN. Keuntungan LAN pertama, memungkinkan pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua, memungkinkan perbaikan untuk kerja yang lebih baik. Yang ketiga, memungkinkan pengiriman data yang lebih banyak dan kompleks, serta pertukaran informasi yang lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas serta melindungi investasi yang ada. Kerugian LAN yang pertama itu pembuatan instalasi jaringan tidak sederhana. Yang kedua, perlunya software khusus yang dirancang untuk multi-user. Yang ketiga, perlunya pengaturan data dan keamanan data dalam network. Yang terakhir, virus dapat menyebar ke seluruh jaringan. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi data itu wide area network atau WAN. WAN di sini adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih. Apabila dibandingkan dengan jaringan LAN dan MAN, wide area network atau WAN mencakup komunikasi LAN dengan LAN, komunikasi LAN dengan WAN, dan komunikasi WAN dengan WAN. Keuntungan menggunakan jaringan WAN itu selain lebih canggih daripada LAN atau MAN, jaringan WAN ini tentunya memiliki cakupan wilayah jaringan yang sangat luas. Adapun teknologi yang lebih canggih sudah tentu
ditanamkan di mekanismenya. Otomatis hal tersebut juga termasuk jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman karena cakupannya bisa membentang antar benua. Maka hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Kerugian menggunakan jaringan WAN yaitu teknologi yang lebih canggih, cakupan yang lebih luas, serta keamanan yang lebih terjaga pastinya membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Karena hal itu, biaya adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah jaringan WAN. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah dapat lem